Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas serta diberikan kesehatan selalu. Amin. Selamat datang dalam program ngulik bersama saya Said, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang akan memandu ngulik pada hari ini. Bawaslu memiliki wewenang untuk CAT, yaitu cegah, awasi, dan tindak. Salah satunya tindakan. Yang dimaksud adalah penyelesaian sengketa pemilu. Untuk itu, hari ini akan membahas tentang penyelesaian sengketa pemilu tahun 2024. Nah, telah hadir bersama saya salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yaitu Bapak Eko Budianto, SHMH. Beliau selaku Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Mas Said? Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Mas Said juga sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik Bapak, kita akan membahas lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi saat proses pemilu. Nah, berbicara terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu, lebih dulu bisa dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa. Lalu apa saja sih jenis-jenis penyelesaian sengketa dan siapa saja yang berwenang dalam menangani penyelesaian sengketa tersebut? Gini Mas Said ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu semuanya, Bawaslu Sukoharjo itu adalah salah satu lembaga ya yang berwenang untuk untuk menangani penyelesaian sengketa. Ya. Sengketa itu yang bagaimana toh? Kalau di dalam penyelesaian sengketa itu ada dua macam ya. Ada penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara, kemudian penyelesaian sengketa antar peserta. Nah, wewenang yang dimiliki Bawaslu ini tentunya bisa dilihat juga di dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Dan nantinya tentunya kita bisa menangani kalau ada peserta yang merasa dirinya itu, dalam hal ini adalah peserta pemilu maupun pemilihan ya. Jadi kalau pemilu itu adalah pesertanya adalah partai politik, kalau ada peserta itu yang merasa dirugikan secara langsung gitu Mas Said. Ya, dirugikan secara langsung pada setiap tahapan ini tentunya mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Bawaslu kan gitu. Nah, saat mengajukan permohonan ini tentunya ada persyaratan-persyaratan bagaimana apa saja yang menjadi syarat formil, material agar tercukupi semuanya. Seperti itu. Jadi memang wewenang Bawaslu itu ada salah satunya itu melakukan penyelesaian sengketa. Tentunya ada peserta yang merasa dirugikan secara langsung, kan seperti itu. Nah, kemudian siapa sih yang menjadi termohon? Kalau pemohonnya jelas kan, peserta yang dirugikan secara langsung. Kemudian termohonnya siapa? Termohonnya adalah KPU, ya KPU provinsi maupun KPU tingkat kabupaten atau kota, seperti itu. Nah, berikutnya itu apa sih Pak yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dalam pemilu? Ya, gini Mas, sebelum saya kenapa kok menjadi sebab ya, tentunya kita Bawaslu itu harus melihat apakah di dalam tahapan itu, tentunya kalau di setiap tahapan ini kan pasti ada ada pemohon yang merasa dirugikan secara langsung. Nah, yang menjadi objek sengketa itu apa? Ya, objek sengketa itu tentunya adalah keputusan KPU, itu dulu. Nah, terdiri dari surat keputusan dan berita acara. Nah, apabila nanti ada peserta yang merasa dirugikan, kemudian secara langsung bisa dilihat di berita acara atau di surat keputusan yang diterbitkan Bawaslu, ya, itu dilihat dulu nih ada apa tidak. Kalau mereka merasa merasa dirugikan secara langsung, nah dengan objek surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU tadi itu bisa diajukan sebagai syarat yang nantinya dimasukkan di dalam permohonan saat mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa di Bawaslu. Jadi subjeknya siapa? Subjeknya ini adalah pemohon, itu adalah peserta. Ya, peserta di sini bisa calon, ya, calon caleg, ya, caleg bisa, kemudian partai politik atau calon juga bakal calon, kemudian partai politik, mungkin bakal calon presiden dan wakil presiden kalau di dalam pemilu, ya. Kemudian nanti ada bakal calon bupati dan wakil bupati, sampai calon bupati, wakil bupati kalau di dalam pemilihan. Kalau di pemilu mulai dari bakal calon, bahkan nanti saat sudah menjadi peserta yang sudah ditetapkan, itu bisa menjadi pemohon. Kemudian termohonnya ya KPU, gitu kan? KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Seperti itu, Mas. Oh ya, baik, Pak. Nah, lalu itu bagaimana sih, Pak, mekanisme atau alur proses penyelesaian sengketa dalam pemilu? Jadi gini, sebelum nanti masuk di dalam adjudikasi itu memang Bawaslu itu mempunyai kewenangan ya kuasi peradilan, Mas. Jadi mirip peradilan pada umumnya. Setengahnya itu seperti pengadilan yang di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Jadi mulai ada permohonan dulu. Ada permohonan dari peserta yang merasa dirugikan itu dengan mempunyai objek sengketa, yaitu berita acara atau surat keputusan tadi, kemudian mengisi formulir di dalam, sudah ada, Mas, di dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 itu sudah ada formulirnya. Ada nanti siapa yang mengajukan, gitu kan, partai politik, seumpama seperti itu, partai politik ya ketua dan sekretaris. Sekarang bahkan di Perbawaslu 9 itu bisa bisa diwakili oleh penasihat hukum atau pengacara atau advokat. Tentunya ada syaratnya yang kalau diwakili itu pengacara harus punya berita acara sumpah, kartu tanda anggota, yang tentunya harus sesuai dengan undang-undang advokat, kan seperti itu. Nah, saat mengajukan permohonan nanti diajukan secara langsung, ya, secara langsung oleh pemohon kepada Bawaslu. Nanti di loket Bawaslu itu ada nanti mengajukan permohonan disertai alat-alat buktinya. Ya, alat bukti itu barang bukti dan saksi ditulis, nanti ada tercatat semuanya. Kemudian selain nanti mengajukan permohonan, nanti akan diregister terlebih dahulu oleh petugas. Ya, ketika dicek dulu ini memenuhi unsur apa tidak, subjeknya, objeknya ada apa tidak. Yang saat mengajukan ini ada KTP-nya apa tidak, dicek dulu semuanya. Nah, tentunya setelah permohonannya itu diregister memenuhi syarat komplit seperti itu, baru nanti Bawaslu, ya, dan ini nanti dari Bawaslu akan setelah diregister kita ada rapat pleno, Mas, ada rapat pleno. Nah, setelah rapat pleno nanti kita akan ada informasi, ini memenuhi unsur, ya, memenuhi unsur, sudah komplit memenuhi unsur, diregister kan? Nah, tadi habis diregister, nanti kita akan menjadwalkan. Nah, tentunya sebelum nanti masuk adjudikasi ada mediasi terlebih dahulu. Mediasi itu adalah mempertemukan dua belah pihak, gitu kan, pemohon dan termohon. Nah, kemudian nanti ditemukan berapa hari sih? 2 hari, Mas. Karena kalau di penyelesaian sengketa, ya, penyelesaian sengketa itu kita dibatasi waktu, Mas. Maksimal 12 hari. 12 hari. 12 hari kerja. Nah, untuk pendaftaran sendiri, pendaftaran untuk mengajukan permohonan itu terhitung 3 hari sejak diterbitkannya surat keputusan atau berita acara dari KPU. 3 hari, ya. Seumpama hari Senin itu diterbitkannya. Berarti nanti menurut petunjuk dari RI, ya, itu sifatnya mengayun, Mas. Harinya mengayun. Jadi pamannya Senin diterbitkan, berarti Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis ini maksimalnya Kamis berarti. Ya, apabila nanti permohonan diajukan lebih dari hari Kamis, ya kadaluarsa tidak bisa diterima. Nah,
Selanjutnya lagi nggih, itu permohonan tadi ya. Permohonan diajukan ke Bawaslu dengan jarak ya 3 hari sejak diterbitkannya surat keputusan ataupun berita acara tadi. Kemudian setelah nanti diajukan permohonan komplit, nanti ada mediasi ya. Mediasi itu 2 hari. Syukur bisa 1 hari. Apabila mediasi ini tidak bisa ditemukan titik temu, gitu kan. Nanti kan mediasi ini, sekali lagi mediasi ini ada mediatornya. Mediatornya dari siapa? Ya pimpinan Bawaslu. Ya, kemudian apabila tidak tercapai titik temu dalam mediasi, baru masuk adjudikasi. Nanti dalam adjudikasi ini ada nanti undangan, ada diundang untuk bisa hadir, mulai dari pembacaan permohonan, kemudian jawaban dari termohon, pembuktian, ya kemudian nanti ada kesimpulan sampai dengan putusan. Nah seperti itu. Memang ya waktunya ya memang penyelesaian sengketa ini itu tidak bayar, Mas, tidak bayar, gratis gitu ya. Secara gratis ya, Pak. Secara gratis, tidak bayar. Makanya nuwun sewu, saat kok sampai ada yang bayar itu keliru ya, tidak ada. Penyelesaian sengketa di Bawaslu tidak memungut biaya seperti itu. Jadi sudah jelas ya tadi nggih? Ya, Mulai dari pengajuan permohonan dulu, kemudian nanti apabila sudah komplit register, baru masuk nanti mediasi tidak menemukan titik temu, masuk ke adjudikasi. Nanti ujungnya adjudikasi adalah putusan, sifatnya final mengikat, dan seperti itu. Nah, untuk penyelesaian sengketa sendiri itu, Pak, untuk pemilu tahun kemarin dengan pemilu tahun 2024 ini, apakah ada perbedaan regulasi, Pak? Ya kalau cuma tidak banyak berubah ya, tidak banyak berubah. Semuanya sama, proses semua sama. Tinggal perubahannya hanya di ini, ada 3 hari ya, masalah pengajuan permohonan itu kan kalau yang kemarin ya Perbawaslu yang sebelumnya itu 3 hari sejak diterbitkannya itu ada perpanjangan 3 hari lagi. Sumpamanya Senin tadi ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu toh. Mengajukannya pada hari terakhir. Itu masih ada berarti 3 hari ada perpanjangan 3 hari. Untuk menyempurnakan permohonan yang belum sempurna atau tidak lengkap. Bisa ada. Kalau sekarang tidak, umpama ngejok kene hari Senin gitu toh. Berarti 3 hari ya sampai hari terakhir toh. Nanti hari Selasa ya maksimal ya hari Kamis itu tadi. Seperti itu. Tidak ada perpanjangan. Kalau tadi memang di Perbawaslu 9 ini lebih difokuskan bisa cepat dan tidak berbiaya kan seperti itu. Nah, ketika pada penyelesaian sengketa tersebut ada salah satu pihak yang tidak puas, itu nanti bagaimana, Pak, tanggapannya? Ya nanti apabila tidak puas ya di sengketa itu ada namanya kalau di pengadilan umum ya, di pengadilan umumnya itu adalah banding toh. Ya, kalau kita tidak koreksi, ada koreksi ya. Yang mengoreksi siapa? Bawaslu RI nanti yang mengoreksi. Iya. Langsung ke RI ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi itu penjelasan dari Bapak Eko Budianto yang selaku anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, mohon kiranya Bapak memberikan closing statement. Dipersilahkan, Bapak. Oke. Jadi gini, Mas Said ya. Jadi untuk masyarakat semuanya, warga Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya, bahkan warga negara Republik Indonesia. Jadi saat nanti peserta, yang tentunya pada peserta kontestan pemilu 2024, apabila nanti dalam tahapan ya, setiap tahapan itu merasa dirugikan secara langsung, itu apabila ingin mengajukan permohonan jangan salah alamat, yaitu ke Bawaslu ya, ke Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi atau bahkan Bawaslu RI. Jadi memang pintunya masuk dalam penyelesaian sengketa itu adalah Bawaslu. Jadi bukan tempat yang lain. Gitu nggih. Jadi memang saat nanti merasa dirugikan secara langsung mengajukan permohonan dilengkapi ya dengan alat bukti, dengan sesuai dengan apa yang ada yang ditulis juga di Perbawaslu. Dan teman-teman sekalian, peserta yang nantinya kontestan pemilu 2024, Anda bisa melihat formulir-formulirnya, bahkan bisa download ya di JDIH Bawaslu RI, itu Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Nah, itu
sudah ada tata cara bagaimana Bawaslu menyelesaikan sengketa seperti itu. Ya, luar biasa perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, Mas. Mari kita bersama-sama menciptakan pemilu tahun 2024 yang bersih untuk menentukan nasib bangsa kita. Demikian sahabat Bawaslu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.